Gua Jepang. Motorku nyangkut ning kono, metu ra iso. Luweh ah. Salah itu kira gelem. Dalam mangke mawon deh, gampil penting helmnya aja teles ah. Teles ya adem ya. Ambruk luweh. Oke dipuji genah-genah wis nyong sarake. Wis ngono wae. Nah, sedap di. Bentar sih. Tak keluar. Nah, ini toh Jepang. Nah, ini gua kita sekarang sudah berada di mulut Gua Jepang. Saya tak persiapkan alat penerangan dulu. Kita eksplor nanti. Nah, sekarang aduh, saya juga Pak Diniko sudah berada di mulut Gua Jepang. Kalau di postingan saya kemarin sekitar 4 bulanan yang lalu kita kesini sama Mas Afif, cuma kondisi cuacanya tidak seperti ini. Tapi bersyukur alhamdulillah karena kita bisa sampai ke sini, karena beberapa bulan yang lalu kita ada kunjungan ke sini sama Kang Beni Rusmawan itu gagal. Kita sama Pak Dewi Jatmiko akhirnya sampai ke sini, dan nanti kita eksplor. Di dalam itu ada kamar berapa saja, dan mungkin Pak Di nanti ada alat ukur digital yang menggunakan HP. Itu nanti panjang lorong sampai tembus yang sana itu ada berapa meter. Kalau dulu perkiraan saya itu sekitar 30 atau 50 meter gitu. Dan kita persiapkan lampunya, kita pakai alat pengamannya. Lampu nyala deh Bun. Yuk ikuti terus perjalanan kita. Nah, helmnya ini arat gue teles sih. Alah kersane motor itu yang beriko lah. Kontaknya pun beda toh. Nah, kita masuk. Assalamualaikum. Nah, kita mulai masuk di Gua Jepang. Dulu ceritanya Gua Jepang ini sebenarnya ada penyangganya kayu. Waktu uploadan video YouTube saya, itu saya upload yang kemarin kesini sama Mas Afif itu, ada yang komentar tahun 92 di Gua Jepang ini ada apa ya, ada semacam kayu-kayunya gitu untuk penyangga supaya tidak roboh seperti itu. Kok kurang. Nah, seperti ini. Ini di Gua Jepangnya di. Ini tinggalan Jepang. Tadi kok ada yang ya. Alah dong. Nah, ini ada kamar deh. Nah, setelah kita masuk dari ini, dari sudut itu yang kena cahaya lampu itu sekitar berapa? 10 meter ada di sini deh. 10 meter ada dia. Nah, coba dimulai dari sana sampai sini. Ada berapa meter deh?
Kalau saya menyebutnya mungkin ya kisaran sekian 10 meter. 10 meter. Kalau kita menghadap ke selatan, di samping sisi kanan kita ada kamar. Nah, ini kamarnya seperti ini. Kita masuk. Nah, ini kamarnya. Kamar ini berapa meter ini deh? Panjangnya ini deh. Sampai pojok sana itu sekitar ada 5 meteran ya deh ya. Kalau saya menyebutnya sini 5 meter. Kita 4,2 meter. 4,2 meter. Berarti kalau ke sini sekitar 3 atau 4. 3,8. 3,8. Ini untuk ruangan yang pertama. Tinggi 2,3. Tingginya 2,3. Keren. Tingginya 2,3. Terus tadi kan berada di sisi sisi kanan, berjarak sekitar 10 meter. Dan sekarang dari kamar yang tadi ini ada satu lagi kamar berjarak sekitar 4 meteran. Kita masuk. Ini kayaknya lebih rendah deh, atau ini belum selesai di apa istilahnya, ada tanah, ada gundukan tanah yang belum dibuang keluar mungkin, atau kalau dilihat dari apa istilahnya kayak langit-langitnya itu belum selesai digarap ya dia. Nah, berarti ini kamar yang kedua. Oke, lanjut deh. Kita berjalan lagi ke sisi selatan. Dari sisi selatan kita bakalan ketemu kamar yang ketiga yang berada di sisi kanan. Kalau ini kelihatannya lebih sempit ketimbang yang pertama tadi ya dia. Jadi yang kedua sama yang ketiga itu lebih sempit dibanding dengan yang pertama tadi. Ini ada 3. Terus kita lagi berjalan lagi ke selatan, dan di sebelah kiri itu ada kamar lagi. Jadi kamarnya itu berbentuk, kalau saya menyebutnya lebih tepatnya itu di zigzag, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Ini juga sama, agak sempit juga sih. Tingginya sekitar 2 meter dari lantai dasar ke langit-langit. Nah, saya nggak suka seperti ini. Ada tulisan ini. Ini namanya vandalisme atau pengerusakan cagar budaya. Berarti tadi berapa deh? 1, 2, 3, 4 ya deh ya? 4 kamar, dan ini yang kelima. Wow, kalau ini lumayan lebih lebih longgar ya. Ini agak sempit. Assalamualaikum, ada sesajinya. Ya deh. Ini yang kelima. Terus kelima, terus ini yang ke-6. Kalau ini kesannya malah sudah rapi deh, kalau yang ini deh. Ini kesannya sudah rapi. Nah, ini yang ke-6. Ini yang ke-7. Ini sempit. Oh, ini sempit. Iya, ini yang ke-7. Ya, deh. 7. Terus ini yang ke-8.
ini yang ke-8. Jadi Nah, kita foto angel di video. lah nggih mending damel video mawon. Yang ke-7 ya dia tadi ya? 7. Ke-7 terus 8. ini yang ke-8. Nah, dulu kemarin tuh saya lewat sini deh. Kemarin saya lewat sini. Ini kan ada pintu keluar ini. Ini ada pintu keluar, cuma pintunya sudah longsor. Jadi kemarin saya sama Mas Afif itu memaksakan diri untuk keluar lewat pintu itu, dan nanti ada tembusannya, nanti ada pertandanya di situ. Berarti ada 8 kamar ya dia tadi ya? 8 kamar. Terus kalau yang di sini itu apa ya dia? Wah, masih panjang deh. Wah, ini ada lagi deh. 8, 9. Ada 9 kamar deh. Ini ada 9 kamar. Terus yang ke sana lagi deh. Terus itu yang ini deh. Ini yang lubang ini deh. Banyak sekali lubang-lubang deh. Lubang apa itu? Oh, ini cuma kamar, cuma mungkin dindingnya terlalu tipis gitu deh. Berarti 9, 10 ya deh. 10. Terus itu yang ke sana itu apa ya deh? Oh, ini juga calon kamar. 10, 11. 11. Wah, kok ternyata masih jauh deh. 11, ini 12. Udah 50 meter ya? Lebih deh. Ini 50 meter. 12 terus Sampai sini 60. ini 12, 13. 11. 13 kita nggak usah masuk, ruangannya sama. 13. Terus ini 14. 14. Masih jauh ini. Tapi ini ada jejak telapak kaki juga sebenarnya. 14 tadi ya dia. 14 terus ini ini ada persimpangan. Ini jalur keluar juga. Sebenarnya ini juga jalur keluar, cuma sudah apa ya dia? Sudah longsor ya dia. Dan kayaknya juga ada kamarnya deh. Ada kamar. Oh, nggak ada kamarnya, cuma lorong pintu keluar. Tadi 14 ya dia. 14 terus 15. ini 15 15 16 masih ada lagi sana deh. 16 17 17 ini 18 deh. Ini 18 19 ini deh. 19 terus ini 20. Ini 20. 20. Oh, ini ada jalan keluar deh. 20 ya dia. Berarti masih ada lagi sana deh. Berarti jalan keluarnya ada 3 tembusannya deh. 4 ya dia. 2. Ini yang 20. Ini 20. Ini kamar ke 20. 21 ini. Wis. Ini 21 deh. Iya, 21. Ini 22. 22, friend. Ini 22.
Terus ini 23 ini 24. Oh alah, tembus jalan keluar deh. 24 berarti ini 25. Berarti ada 25. Kita berada di, sebenarnya saya tidak tahu, waktu saya kesini sama Mas Afif dulu itu langsung nembus ke jalur yang ke-9, kamar yang ke-9. Jadi kita motong apa ya, di tengah-tengah perjalanan sebenarnya. Ternyata jalur keluarnya itu ini. Berarti ada sekitar berapa meter deh? 150 meter. 150 meter. Kedalamannya ini? Anu panjang. Panjangnya dari mulai masuk sana tadi ya, dia? Ada 150 meter. Tingginya rata-rata sekitar 2,3, 2,5. Oke. Nggak sia-sia. Jadi mana? Pas hujan berarti memang kita berteduh di sini dulu. Dan nanti bakalan ketahuan deh kita tembusnya di mana. Kalau dulu saya itu di bawah situ deh. Dan bawah itu yang ada pohon di situ. Tapi ternyata di sini itu tanjakan malahan. Apa tak foto ya kangelan video. Napa ajeng balik mriko? Balik kaduan. Kaduan lah helme kula. Oh iya helme yo. Lah nggih. Piye mat mestine tembus. Alah medal sing gampil mawon teng mriku wae sliwar-sliwar akeh ra umume. Duh aku anggere kok ngene iki wetengku mules kaya arep mutah ngene iki wis rekoso iki Dik. Sik nggon padang wae Dik. Soalnya dulu waktu saya eksplor di makam Ki Hajar Sampurno yang konon ceritanya beliau itu merupakan apa ya, seperti komandan perang dari Pangeran Diponegoro. Saya itu merasakan mual-mual seperti ini, terus akhirnya muntah-muntah dan akhirnya saya tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu saya sudah di bawah teman-teman itu. Jadi kayaknya hal seperti ini saya hindari dulu. Tidak akan memaksakan kehendak, karena mulai dari ujung utara sampai ujung ini selatan sudah terselesaikan. Sekian, nanti kita eksplor ke situs petirtaan kuno dan sisa-sisa bangunan candi. Tetap di Candi Peromasan. Ini hujan. Loh, banyune milir kan jero. Tadi kita tidak sekalian mengungkap tentang apa ya, sejarah penjajahan Jepang di sini. Karena jika menurut buku sejarah, Jepang menduduki Indonesia itu 1942. Jepang menjajah Indonesia itu selama 3 tahun. Beda dengan Belanda. Kalau Jepang itu tidak menyisakan bangunan-bangunan seperti kayak gedung, terus konstruksi jembatan atau konstruksi jalan, itu enggak. Perbedaan antara Jepang dengan Belanda, Jepang itu cuma 3 tahun, tapi bagi warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia, Jepang itu menjajahnya sangat pedih. Kala itu, di tahun-tahun yang saya sebutkan itu, Jepang merampok semua yang dimiliki oleh orang Indonesia, itu dibawa semua. Entah itu kasur, entah itu baju, sehingga kemiskinan pada saat penjajahan Jepang itu sangat, apa istilahnya, miris dibanding penjajah Belanda. Kalau penjajah Belanda mungkin sama-sama penjajah, sama-sama tidak enaknya, tapi jika dibandingkan antara Belanda dan Jepang itu lebih enak yang Belanda. Itu pun menurut simbah saya dulu pernah bercerita seperti itu. Jadi kalau ada operasi orang Belanda, sebagai warga pribumi yang kurang makan biasanya dikasih roti. Tapi kalau orang Jepang sih kayaknya nggak sampai seperti itu. Dan saya mendapatkan cerita itu dari
narasumber Kang Beni, terus dari mbah saya, dari mbah Kakung, dulu Mbah Putri juga seperti itu, terus dari orang-orang yang sudah sepuh, bahkan saya juga pernah apa ya istilahnya mencari informasi dari para pejuang yang masih hidup sampai sekarang gitu. Nah, memang orang-orang Jepang, penjajah Jepang itu banyak hidup di hutan. Makanya di Gunung Ungaran ini tidak cuma satu gua Jepang saja yang pertama tadi kita eksplor, itu gua Jepang sebenarnya, tapi belum selesai dibuat ya Dea, karena memang lorongnya cuma berapa meter dari mulut sampai ke dalam. Itu yang tadi pertama kali kita eksplor yang dekat pertigaan antara kalau ke kiri itu ke Camp Mawar, kalau ke kanan itu kita naik ke puncak atau kita menuju ke perumasan ini. Nah, di situ ada gua yang tadi saya ceritakan bahwa gua itu ditemukan warga saat mencari rumput. Nah, tadi kita sempat menghitung kamar-kamarnya kan, ada sekitar 25 kamar ya, Dea ya? 25 kamar. Dengan panjang mulai dari kita sekarang berada di utara. Kalau kita sekarang berada di mulut gua sisi utara. Tadi kan kita berhenti di sisi selatan, mulut gua sisi selatan. Berhubung sebenarnya saya tidak mau balik, tapi ini helm ini loh tadi yang tak taruh sehingga mengharuskan saya untuk kembali ke sini. Nah, dulu orang Indonesia atau warga Indonesia atau rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa yang disebut dengan romuso ya Dea, atau romusa. Nah, kamar-kamar tadi itu fungsinya untuk penyekapan. Jadi di mulut gua sini ada penjagaan, terus warga atau masyarakat Indonesia yang sudah dipekerjakan secara paksa baru disekap di setiap kamar-kamar tadi. Untuk jumlahnya berapa orangnya saya ndak begitu tahu. Yang jelas kayaknya kalau menurut tragisnya penyekapan itu, tidur pun tidak bisa istilahnya tidur secara apa ya istilahnya merebahkan badan, itu ndak. Jadi beliau-beliau tidur, beliau-beliau yang disekap, yang dijadikan romuso atau pekerja paksa itu dulu tidurnya itu berdiri loh. Tidak tidur secara berbaring atau secara jongkok atau secara duduk, enggak. Bayangkan saja dengan ukuran 4,2 meter kali 3, berapa tadi? 6 meter ya Dea? 3,6 dengan tinggi 2 meter, berapa deh? 2,3. Seperti itu. Itulah keganasan Jepang pada masanya. Tapi kalau sekarang kan kita sudah berdamai dan Jepang pun tidak brutal seperti yang dulu-dulu. Itulah apa ya kisah tragis orang-orang pribumi atau orang Indonesia, dan kisah tragis bagaimana cara merebutkan kedaulatan rakyat Indonesia di tangan para penjajah kala itu. Itu juga menceritakan sebuah pertempuran yang benar-benar tragis juga. Berapa pahlawan yang gugur, berapa pahlawan yang tidak diketahui asal-usulnya, tapi beliau-beliau berjiwa besar, dan berapa pahlawan yang hilang tanpa jejak. Beliau gugur tapi hilang tanpa jejak. Itu banyak. Nah, kita sebagai anak bangsa seharusnya kita bersyukur. Kita menikmati alam Indonesia yang sudah merdeka ini. Waduh, nggak cetok deh. Berhubung di sana hujan, kita seharusnya bersyukur. Ya, setidaknya kita menghargai perjuangan para pahlawan. Dengan cara seperti apa? Kita menjaga sikap kita, karena kita juga disekolahkan, kita berpendidikan, kita bermartabat, kita bangsa yang memiliki martabat yang cukup besar. Kita tetap saling hormat menghormati, tidak membedakan ras, suku, agama. Seperti itu. Kalau kita sudah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu, pasti kita akan cinta damai. Kita akan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
jika kita masih mengingat perjuangan para pahlawan zaman dahulu. Itu pesan dari kita, ambil positifnya yang baik, jika ada yang negatif dibuang saja. Seperti itu. Dan nanti kita akan eksplor sisa-sisa masa lampau ya, Dea. Iya. Peninggalan era Mataram kuno. Saya tidak bisa menyebutkan itu kerajaan mana. Bisa juga dari kerajaan Kalingga, bisa juga dari kerajaan apa sih, Medang. Ya. Tapi saya tidak begitu paham soal kerajaan karena tidak ada inskripsi yang pernah ditemukan atau prasasti yang pernah ditemukan di sini. Sekian, ikuti terus penelusuran atau jejak sejarah kita di tempat-tempat yang memiliki kisah sejarah unik, dan pastinya tetap di channel saya Eko Budiyet sama Eko Budiye. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini cuaca sudah agak terang. Ya Allah Gusti, indahnya alam Indonesia. Keren. Nek mriki sing gadah jenengan, Bu. Apa nih? Gadah warung niki. Nggih. Asmane sinten, Bu? Bu Rahmat. Bu Rahmat. Oh, nggih. Nah, sekarang kita berada di rumah Bu Rahmat karena secara kebetulan mau eksplor tinggalan sejarah era Mataram Hindu. Kita kejebak hujan. Jadi kita ngopi dulu. Kita menikmati apa ya, istilahnya kayak anget-angetan lah. Mie goreng, mie rebus ya, Bu? Nggih. Kita nunggu mie rebus dari warung plus kediaman Bu Rahmat. Hah, ini loh tungkune masih alami. Nek kedinginan yang kene, nek kedinginan gawe garang sikil. Bu, enten napa? Mau kan kula munggah teng Gunung Gajah. Gunung Gajah niku pundi? Niku to sing gunung niku lho, sing tenggen kebun teh niku lho. Oh, nggih. Niku namine napa? Gunung Gajah nggih. Sing Gunung Gajah niku sing sebelah mriki ta? Nggih? Nggih. Nggih. Sing enten watu-watune. Nggih. Enten tulisane. Nggih. Oh. Riyen ndak enten recone gajah teng mriku, Bu? Riyen enten kali enten riyen kan rene napa? Manune niku kan sing nggen watu tulis niku. Nggih, watu tulis. Lagi niku kan anu saniki mboten lagi mboten ketinggal ta niku. Nggih, wau kula saking mriku kok, Bu. Lah nggih. Niku nggih kadang nggih anu enten nggih sing do mriku. Oh, tapi recone gajah pun ical nggih. Nggih, kok mboten enten. Tapi jenengan riyen nate pirsa, Bu, reca gajah niku? Nggih, tapi enten. Oh. Riyen. Ageng napa, Bu? Napa sepinten? Niku gajah kados niku. Niku nek enten ta niku. Oh, sing teng ngandhap niku, tapi rusak niku nggih. Nggih, niku enten ta. Nggih. Nah, itu informasi dari Bu Rahmat. Kalau dulu nama Gunung Gajah itu mengikuti temuan arca, terus dijadikan toponimi sebutan Gunung Gajah. Kita sekarang hangetin badan dulu, minum kopi. Minum kopi juga nanti kita makan mie rebus